Shalom jemaat Tuhan, selamat datang di ibadah tengah minggu ICE Jemaat Indonesia Hong Kong. Saya Pastor Yer dan ada Pastor Ari. Shalom. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan, lalu mendengarkan firman-Nya, diakhiri dengan menutup dengan doa syafaat. Saya percaya bahwa kebaikan Tuhan ada buat kita semua. Kesetiaannya tidak pernah meninggalkan kita. Dan kasih karunia-Nya ada untuk mengampuni setiap dosa dan kesalahan, kelemahan yang kita lakukan. Hari ini kita mau memuji Tuhan. Saya minta Pastor Ari untuk membukanya di dalam doa. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami boleh bersama Tuhan dalam ibadah online ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, pemeliharaan-Mu sepanjang minggu ini Tuhan, sampai hari ini Tuhan. Kami tahu kami ada, kami berkarya, kami dapat bernafas karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena pemberian-Mu dan semua karena penjagaan-Mu atas setiap orang-orang yang percaya kepada Engkau Tuhan. Beberapa waktu ini Tuhan, kami akan Tuhan bersama-sama memuji Engkau dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan kami percaya, kami meminta Engkau memberkati dalam kuasa hadirat-Mu Tuhan. Amin. Memberkati setiap jemaat Tuhan yang menyimak siaran ibadah online ini Tuhan, sehingga kami boleh disegarkan roh kami Tuhan, kami boleh dikuatkan tubuh dan pikiran kami untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan hadirat-Mu saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, ada dimanapun kami berada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Ku hidup oleh anugerah-Mu, Yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Naikkan dari awal bersama-sama. Ku hidup oleh anugerah-Mu. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan Amin. karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan, Kasih
kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu Sekali lagi jemaat Tuhan, kasih Tuhan, kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna, oh darah-Mu tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Mari kita ucap syukur buat pengorbanan Allah yang sempurna, pengorbanan Kristus yang sempurna bagi kita semua. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih untuk salib-Mu Tuhan, untuk karya agung-Mu Tuhan, untuk darah-Mu Tuhan, yang menyucikan, yang membasuh kami. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya, 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 untuk anugerah-Mu. haleluya, haleluya. Yesusku, penyelamatku. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Sekali lagi dari awal, Yesusku, penyelamatku. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji
keajaiban kasih-Mu, penghibur, pelindung, penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. nyanyi dan bersoraklah, Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada padamu. Kami mau terus bernyanyi, bersorak di hadapan Allah karena pengampunan yang Kau berikan bagi kami. Kami mau terus bernyanyi dan bersorak di hadapan Allah karena kasih karunia yang melayakkan kami, membenarkan kami dan menguduskan kami. Kami terus mau bernyanyi dan bersorak karena Allah begitu baik dalam hidup kami. Kami siap ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Berbicaralah kepada kami semua. Urapi hamba-hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikannya dan kami semua yang akan mendengarkannya. Di dalam nama Yesus, berbicaralah kepada kami semua. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya, saya percaya kita semua diberkati Tuhan dengan pujian penyembahan. Saudara, saya selalu percaya Pak Jar, kalau kita dimanapun kita berada, sendiri sekalipun, kalau kita menyembah Tuhan, Tuhan selalu akan memberkati kita. Amin. Karena hadirat Tuhan ketika kita membuka hati kita. Kalau kita sibuk, biasa kita tidak membuka hati buat Tuhan ya. Kalau kita percaya dan kita menyembah Tuhan, saat yang teduh itu kita percaya Tuhan menjamah kita. Nah, saya percaya hati saudara siap dengan firman Tuhan. Hari ini Pak Jai kita akan berbicara tentang pengampunan, melepaskan pengampunan. Berbicara tentang pengampunan Pak Jai. Tidak hanya kita berbicara tentang melepaskan, tetapi sebenarnya kita bisa melepaskan pengampunan ketika kita sudah menerima pengampunan. Ketika kita mengalami pengampunan dari atas, makanya kita bisa memberikan pengampunan secara horizontal kepada orang-orang yang bersalah kepada kita. Nah, pengampunan, mungkin kita pernah membahas Pak Jai kalau ingat ya, tentang pengampunan. Memang ini topik besar dan tidak pernah akan habis untuk kita mengerti, kita gali firman Tuhan. Karena kehidupan orang Kristen memang dimulai dari pengampunan dari segala dosa kita. Betul ya Pak Jar ya? Nah, kita berbicara tentang melepaskan pengampunan. Selalu akan ada hubungan dengan mengampuni dan menerima pengampunan. Dan selalu ada hubungan berbicara tentang melepaskan pengampunan dengan kehidupan rohani kita. Betul Pak Jar ya? Kita bisa tahu kalau orang tidak bisa mengampuni, tidak bisa memaafkan, kehidupan rohani mereka tidak sehat, kehidupan mental mereka tidak sehat, bahkan mengganggu kekuatan tubuh fisik mereka. Nah, saudara, Tuhan ingin kita melepaskan segala sesuatu yang menghalangi kehidupan kekristenan kita yang sehat, yang berbuah. Artinya pengampunan juga akan mempengaruhi perjalanan iman kita. Untuk kita menjadi berkat, alat yang efektif, membawa firman Tuhan dimanapun kita berada. Nah, apa arti pengampunan? Arti pengampunan secara Alkitabiah, artinya kita mengampuni berarti melepaskan, membebaskan seseorang dari kesalahan mereka. Ya kan? Kalau nggak kita mengikat mereka.
mengikat mereka bahkan sampai mati kita mengikat. Melepaskan mengampuni berarti melepaskan mereka dari kesalahan mereka, walaupun tidak enak, tidak gampang ya. Sekaligus bersamaan mengampuni juga berarti kita melepaskan diri kita dari ikatan emosi. Kalau saya tidak bisa mengampuni Pak Jer, berarti saya juga terikat di dalam saya, emosi saya, pikiran saya, batin saya akan kesalahan orang tersebut. Jadi pengampunan itu tidak hanya kita melepaskan orang lain, juga melepaskan diri kita dari segala sampah-sampah kesalahan. Kesalahan memang terjadi. Kita harus menanggapi, meresponi bukan dengan interpretasi kita, bukan dengan persepsi kita yang biasanya penuh dengan keakuan. Tetapi kita harus melakukan pengampunan berdasarkan perspektif ilahi. Nah, hari ini kita belajar bagaimana kita melepaskan pengampunan. Yang kedua, mengapa kita harus mengampuni? Ada dua hal. Mengapa kita harus mengampuni? Karena kita semua saudara berhutang dosa dan perlu diampuni. Ya kan? Kita semua berhutang kepada Tuhan, kepada pencipta kita karena dosa dari dosa Adam dan juga dosa-dosa yang kita lakukan karena kejatuhan manusia. Sudah ada perumpamaan Tuhan Yesus tentang dua orang berhutang. Yang berhutang kecil, berhutang besar, semuanya berhutang. Dan perlu tuannya untuk melepaskan hutang-hutang itu. Ya, kita tahu kita punya Allah, Tuhan kita yang mengampuni, yang melepaskan segala kesalahan kita. Roma 5 ayat 12 mengatakan, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, Adam, dan oleh dosa itu juga maut masuk. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi, mengapa kita perlu mengampuni dan harus mengampuni? Karena kita sendiri orang berdosa, kita perlu pengampunan. Itu alasan mengapa. Mungkin Pak Jia bisa teruskan. Ya, alasan mengapa kita harus mengampuni karena kita telah terlebih dahulu diampuni. Diampuni melalui kasih karunia. Kasih karunia, betul. Diampuni secara cuma-cuma. Ya. Kita diampuni oleh Tuhan bukan karena kita membawa sesuatu kepada Dia. Bukan karena kita membawa sebuah persembahan khusus dalam bentuk binatang kah, dalam bentuk makanan kah, dalam bentuk apapun itu. Kita tidak juga diampuni oleh karena kita berbuat baik. Ya. Bukan karena kita melakukan semua tindakan moral itu secara baik sehingga tidak ada cacat celah buat kita. Tidak, kita diampuni oleh karena Kristus mati di atas kayu salib. Karena Allah memberikan anaknya yang tunggal untuk menghapus kita, menghapus setiap dosa kita, mengampuni setiap kelemahan kita, kegagalan kita, dan kita mengalami pengampunan secara cuma-cuma. Efesus 1 ayat 7 berkata seperti ini, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa dan menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi oleh karena dosa, oleh karena darah Kristus saja, oleh karena tubuhnya yang terpecah saja, kita bisa mengalami penebusan. Kita perlu menerimanya, lalu kita juga bisa menikmati pengampunan itu. Bukan karena apa yang kita lakukan sehingga kita mengalami kasih karunia Tuhan, melainkan karena belas kasihan Tuhan saja melalui karya Yesus. Tidak ada yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan pengampunan jemaat Tuhan. Lebih diampuni dari yang lain. Kita tidak bisa melakukan sesuatu. Lalu tidak ada yang bisa kita lakukan untuk menebus dosa-dosa masa lalu yang telah kita lakukan. Dan yang pasti untuk dosa-dosa yang akan kita lakukan juga di masa yang akan datang. Jadi kita diampuni melalui kasih karunia Tuhan saja. Oleh karena kasih-Nya kita mengalami pengampunan Tuhan. Setelah kita belajar apa arti daripada pengampunan itu, setelah kita belajar mengenai alasan mengapa kita harus mengampuni, kita akan juga melihat bagaimana cara untuk mengampuni. Bagaimana kita bisa melepaskan pengampunan itu. Hal apa saja yang bisa membantu kita, yang bisa kita lihat supaya kita menjadi mudah melepaskan pengampunan. Kita tidak boleh lupa yang pertama bahwa mengampuni orang lain berarti memandang mereka secara berbeda. Persepsi alami kita terhadap orang lain membuat kita seringkali sulit memaafkan orang lain. Ketika kita tahu siapa A itu, siapa dia sesungguhnya, bagaimana backgroundnya, itu seringkali membuat kita menjadi berat untuk melepaskan pengampunan. Persepsi pribadi harus diubahkan menjadi perspektif Allah. Cara kita melihat seseorang tidak boleh menggunakan mata jasmani,
Saat kita melihat seseorang, kita harus melihat dengan kacamata Alkitab. Bagaimana Alkitab memandang mereka. Bagaimana Alkitab mendefinisikan orang tersebut. Dan kita semua tahu bahwa Alkitab memberitahukan semua manusia itu adalah manusia yang berdosa. Di mana kita harus melepaskan pengampunan buat mereka. Kita harus mengampuni mereka karena kita memandang bukan kita yang paling benar, tetapi sebagai sesama orang berdosa, kita harus saling mengasihi. Memang sih sakit yang mereka perbuat dalam hidup kita. Tetapi bukan berarti ketika kita terluka, kita menjadi orang yang benar. Bukan berarti ketika kita mengalami hal yang tidak adil, kita menjadi lebih di atas, superior, dan mereka inferior atau lebih lemah. Tidak. Kita semua harus memandang bahwa kita setara. Kita perlu saling mengampuni. Kita perlu saling memaafkan. Kita tidak boleh lupa bahwa seringkali orang tidak tahu apa yang mereka lakukan. Seperti itulah Yesus juga memandang pada saat dia di atas kayu salib. Saya mengambil contoh. Pernahkah kita menyadari bahwa ketika kita mengampuni seorang dewasa, rasanya lebih sulit ketika kita mengampuni seorang anak-anak? Kalau kita melihat kesalahan orang yang lebih tua, bukan orang tua, orang yang lebih dewasa, itu rasanya kita marah sekali, kita emosi sekali. Tetapi kalau kita melihat seorang anak melakukan kesalahan, kita mengambil itu dengan lightly, dengan ringan. Kita maklumi, karena mungkin memang anak-anak lah, tidak banyak pengetahuan, belum memahami kehidupan, dia masih belajar, dia masih bertumbuh, dan seterusnya. Dan memang seperti itulah kita melihat, dan cara kita memandang anak, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, cara pandang itulah juga yang harus kita tempatkan ketika kita melihat orang dewasa melakukan sebuah kesalahan. Jangan sampai kita merasa bahwa ya memang kamu seharusnya nggak boleh salah, bukan begitu. Tetapi kita harus menyadari, terkadang orang lalai, terkadang orang luput, terkadang orang tidak sadar apa yang mereka lakukan. Dan dengan begitu, mudah bagi kita untuk bisa melepaskan pengampunan. Yesus menyadari bahwa orang-orang tidak mengetahui apa yang mereka lakukan. Itu adalah alasan Yesus meminta Bapa untuk mengampuni mereka. Ingatkah kita dengan peristiwa ini? Lukas 23 ayat 34 berkata seperti ini, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Yesus sendiri berkata kepada Bapa, mereka nggak tahu apa yang mereka berbuat. Mereka mungkin kehilangan akal sehat mereka. Tetapi ampunilah mereka. Terimalah semua kesalahan mereka dan hapuskanlah semua hutang akibat perbuatan yang mereka ambil. Seandainya mereka paham bahwa yang mereka bunuh adalah anak Tuhan, maka mereka tidak akan melakukannya. Yang menjadi masalah adalah mereka tidak paham siapa yang mereka aniaya. Mereka tidak paham siapa yang mereka hina. Mereka tidak paham siapa yang mereka perlakukan tidak adil pada saat itu. Kalaupun mereka bisa memahami itu, kita bisa yakin bahwa dia tidak akan melakukannya. Sekarang kita mungkin berkata tidak mungkin orang tidak tahu apa yang mereka lakukan ketika mereka melakukan kesalahan. Meskipun hal itu terlihat benar, apakah orang akan melakukan kesalahan jika mereka memahami tindakan mereka? Bisa jadi mereka tidak akan melakukannya. Jadi, kapanpun kita merasa sulit untuk memaafkan seseorang, ingat bahwa orang tersebut sebenarnya tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dan hal ini akan membuat kita mudah memaafkan mereka. Biarlah mereka belajar daripada kesalahan mereka. Dan kita menjadi orang yang tidak menghakimi. Kita menjadi rekan, kita menjadi partner, kita menjadi saudara buat mereka untuk bisa belajar dari setiap kesalahan mereka. Dan saya percaya bahwa ketika kita membuka hati kita dengan lapang, menerima setiap kesalahan mereka, mereka pasti akan tercelikkan dan mereka belajar sesuatu. Sehingga di masa yang akan datang, mereka tidak jatuh atau tidak melakukan kesalahan yang sama. Yang kedua, bagaimana kita mengampuni, bagaimana kita bisa melepaskan pengampunan. Pengampunan bukan berarti tidak ada konsekuensinya. Pelajaran lain yang bisa kita pelajari dari Alkitab tentang pengampunan adalah pengampunan itu tidak berarti tidak memiliki konsekuensinya.
Kita mungkin berpikir bahwa jika kita memaafkan seseorang, kita membiarkan orang tersebut lolos dari perbuatannya. Namun hal ini tidak benar. Masih ada konsekuensi yang harus dituai atas apa yang mereka lakukan. Apa yang mereka tabur tetap akan ada hasilnya dan mereka pasti akan menerima konsekuensinya. Menurut Alkitab, Tuhan yang menangani hukuman bagi orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Roma 12 ayat 19 dikatakan seperti ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Mengetahui ada hakim agung yang mengetahui segala kebenaran, dia adil dan dia yang memutuskan apapun konsekuensi dari suatu kesalahan, maka kita akan dapat mengampuni. Amin. Jadi pembalasan itu datangnya daripada Tuhan. Kalau kita terus sadar itu, maka kita tidak akan memiliki dendam yang berkelanjutan. Kita akan merelakan, biarlah Tuhan yang mengambil tindakan terhadap apa yang pernah mereka lakukan, sehingga kita merasa terluka. Amin. Kita tidak boleh menyimpan pengampunan itu. Kita harus lepaskan. Pengampunan dari Tuhan itu membebaskan kita juga dari konsekuensi. Bukan hanya bahwa pengampunan tidak membebaskan konsekuensi, artinya yang bersalah tetap mengalami, tetapi bagi kita malah dibebaskan dari konsekuensi. Yohanes 3 ayat 17 berkata, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Perhatikan, Allah tidak menghilangkan konsekuensi sampai sekarang. Neraka itu masih ada. Itu adalah konsekuensi bagi mereka yang tidak mau bertobat, bagi mereka yang tidak mau mengampuni, bagi mereka yang tetap terus melakukan kesalahan. Jadi, tapi bagi kita tidak seharusnya masuk neraka ketika kita mengampuni. Tetapi kalau kita tidak melepaskan pengampunan, ya tentu saja konsekuensi itu ada. Dia menyediakan jalan keluar dari konsekuensi itu dengan mengampuni kita. Karena kasihnya dia mengutus Yesus untuk menanggungnya demi kita. Sebagaimana Kristus sudah mengampuni kita, maka kita juga harus mengampuni supaya kita terbebas dari setiap konsekuensi. Pengampunan berarti membangun kembali kepercayaan. Ketika kita mengampuni, berarti kita sedang membangun kembali sebuah hubungan yang pernah rusak. Pengampunan mengembalikan lagi sebuah kepercayaan untuk bisa saling mengasihi, untuk bisa saling terhubung lagi satu dengan yang lain. Meski orang dirugikan, mungkin memaafkan, bukan berarti kepercayaan bisa langsung pulih. Kepercayaan yang rusak adalah konsekuensi dan harus dibangun kembali. Pengampunan adalah proses membangun kembali sebuah hubungan itu seperti sedia kalanya. Jemaat Tuhan, saya akan memberikan kepada kita beberapa manfaat untuk mempraktekkan pengampunan dalam sebuah hubungan. Baik itu hubungan antara suami dengan istri, baik itu hubungan antara orang tua dengan anak sekalipun, baik itu hubungan dengan rekan kerja, rekan sepelayanan. Ada beberapa manfaatnya. Yang pertama, ketika kita mengampuni, akan adanya kesembuhan emosi. Emosi kita akan menjadi lebih baik. Kita tidak lagi menyimpan bara api itu di dalam hati kita. Kita buang dan kita padamkan. Pengampunan memungkinkan kita untuk melepaskan kemarahan, melepaskan kebencian, melepaskan kepahitan yang terpendam, memberi ruang bagi emosi positif seperti kasih, empati, dan kasih sayang itu menguasai kita kembali. Kesembuhan emosi dan kemudian memulihkan kepercayaan. Saat kita memaafkan seseorang, itu menunjukkan bahwa kita menghargai hubungan dan bersedia untuk membangun kembali kepercayaan yang penting untuk sebuah hubungan yang sehat. Yang ketiga, itu akan memperkuat iman kita. Sebuah manfaat yang sangat penting buat kita semua. Karena sebagai orang percaya, elemen yang terpenting adalah iman. Saat kita penuh dengan amarah, elemen iman yang ada di dalam hati itu akan mengecil. Tapi saat kita mengampuni, melepaskan amarah itu, iman kita dikuatkan, iman kita dikokohkan. Kita bisa mengalami semua hal yang baik yang datang daripada Tuhan. Dengan memilih pengampunan, kita membuka diri terhadap belas kasihan dan anugerah Allah yang pada gilirannya dapat membawa kita kepada kesembuhan dan pemulihan bagi hubungan kita. Jadi saya percaya
tidak lagi menjadi sulit untuk mengampuni. Ya, itulah kalau kita melihat dari perspektif ilahi ya, bukan perspektif persepsi dari pribadi kita. Nah, sekarang ini saya memberikan bagaimana kita bisa melepaskan pengampunan. Yang ketiga, kita harus mengerti bahwa memaafkan, mengampuni itu tidak sama dengan melupakan. Ya, ini seringkali kita diajarkan mengampuni dan melupakan. Ya kita maunya begitu Pak Jer ya. Tapi apakah kita bisa melupakan sakit hati ketika kita dilukai orang yang kita kasih, ketika kita dilukai oleh orang-orang yang kategori orang percaya, kita dilukai oleh orang-orang dunia, ya susah untuk melupakannya. Tapi firman Tuhan mengajak kita untuk lebih daripada melupakan, saudara, karena melupakan itu berarti kita sudah tidak ada ingatan. Sementara itu hal traumatik yang selalu ada dalam kehidupan kita, hal yang membekas dalam hati kita, no way kita bisa melupakan. Ya, berarti kalau kita mengampuni tidak sama dengan melupakan. Ya, Amsal 17 ayat 9 mengatakan, siapa menutupi pelanggaran mengejar kasih, tetapi siapa membangkit perkara mencerai-beraikan sahabat karib. Artinya apa, saudara? Kita diperintahkan untuk mengampuni. Sejauh kita mau melupakan, tetapi firman Tuhan intinya adalah jangan membangkit-bangkit atau mengungkit-ungkit kesalahan. Ya, saya tahu ketika kita sudah melepaskan pengampunan, ingatan luka itu masuk lagi. Tetapi kita diingatkan untuk tidak mengungkit-ungkit, tidak membangkit-bangkit. Ketika ingatan itu datang dalam pikiran kita, ketika luka itu mengingatkan kita pernah kejadian ini, kejadian itu, tapi kita tidak mengungkit-ungkitnya kembali. Saudara, kita tidak bisa melupakan kesalahan orang lain, terlebih yang begitu dahsyat melukai hati kita. Tetapi saat kita taat, sesuai dengan firman Tuhan, kita melepaskan pengampunan, kita tidak membangkit-bangkitkan kembali perkara itu, kita tidak mengungkit-ungkit kembali perkara itu. Kita memikirkan perkara itu saja, saudara, akan membuat kita lumpuh secara rohani, lumpuh secara emosi, saudara. Itu merugikan kita sendiri. Jadi sekali lagi, saudara, pengampunan itu kita tidak bisa lupakan, tetapi kita tidak boleh membangkitkan kembali segala luka itu atau mengungkit-ungkit kembali. Saudara ingat Yusuf. Saudara ingat Yusuf dicederai, dilukai, dikhianati oleh seluruh saudara-saudaranya. Tetapi kita tahu di akhirnya, dia mengingat kejadian itu, dia mengingat pengkhianatan daripada saudara-saudaranya. Tetapi dia tidak mengungkit-ungkitnya kembali. Bahkan Yusuf dalam penyertaan Allah, dia bisa merubah segala sesuatu itu. Dia melihat dengan perspektif ilahi. Rencana Allah ada di sana untuk menyelamatkan bangsa Yahudi. Saudara, mungkin saudara teringat satu firman Tuhan dikatakan, Ibrani 8:12 mengatakan, Tuhan mengatakan, sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Bukan berarti tidak mengingat, bukan berarti Allah itu tiba-tiba hilangan, memorinya hilang. Tetapi maksudnya adalah dia tidak mengungkit lagi. Saudara, cilaka kalau Tuhan mengungkit kesalahan kita. Dia tahu kita pernah salah. Dia tahu kita melakukan dosa. Dia sudah mengampuni. Kalau dia mengungkit kembali, matilah kita semua. Kita akan merasa terkutuk, terhukum. Sementara Roma 8:1 mengatakan tidak ada lagi penghukuman bagi orang yang mengasihi dan dikasihi Tuhan. Jadi Tuhan tidak lagi mengingat, artinya dia tidak mengungkit-ungkit lagi segala kesalahan kita. Saudara, mendengar kata lupa dalam arti memaafkan bisa membuat kita kesal, ya kan? Masa saya suruh melupakan kesalahan orang? Tetapi apa yang sebenarnya Alkitab katakan adalah kita tidak boleh mengungkit hal-hal yang sudah diampuni oleh kita. Kita sudah melepaskan pengampunan, jangan lagi kita tarik kembali dan kita buka lagi perkara itu. Ya, ketika seliweran dalam pikiran kita, di dalam nama Tuhan Yesus, jangan kita bangkitkan amarah dalam kehidupan kita. Dan kita jangan memikirkannya. Amin. Saya percaya kita semua bisa. Amin. Karena Tuhan sendiri tidak mengungkit-ungkit. Bahkan dikatakan firman Tuhan, dia melupakannya. Tapi kita harus bersyukur untuk itu, dan kita meneladani Tuhan, dan kita tidak lagi mengingat-ingat akan kesalahan orang lain. Karena kita
sudah melepaskan pengampunan. Amin. Amin. Yang nomor 4, pengampunan harus tidak terbatas. Inilah bagaimana kita melepaskan pengampunan. Tidak terbatas, saudara. Ingat ketika Rasul Petrus mengatakan, berapa kali kami harus mengampuni? Tuhan Yesus mengatakan berapa? 7 kali 70 kali. 7 kali aja susah menurut Petrus. 7 kali, saudara. Kayaknya Petrus sudah murah hati ya 7 kali. Dia pikir dia sudah murah hati 7 kali. 7 kali ya Tuhan ya. Saudara, bagi kita sekali sudah cukup. Kedua kali kita tidak bisa mengampuni. 3 kali, 4 kali, 5 kali, 7 kali. Lalu Petrus pikir dia sudah murah hati mengampuni 7 kali. Tetapi Tuhan mengatakan 7 kali 70 bukan artinya 490 kali. Tetapi artinya tidak terbatas. Bagaimana kita mengampuni? Mengampuni harus tidak terbatas. Saudara, di dalam Lukas 17:3-5 mengatakan, jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampuni dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Ketika orang itu menyesal 7 hari sehari datang kepada kita, aku menyesal, kita mengampuni dia. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Perlu iman, saudara, untuk mengampuni orang 7 kali sehari. Perlu iman. Memang tidak gampang. Saya tahu ketika luka tidak gampang, saudara, untuk mengampuni 7 kali 70 kali. Kita perlu iman. Rasul mengerti itu susah. Sebagai manusia kita perlu iman yang dikuatkan untuk bisa melepaskan pengampunan yang tidak terbatas. Kalau saudara lihat 1 Yohanes 1:9, perhatikan saudara, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia. Kalau Tuhan membatasi, kalau dia tidak senantiasa setia mengampuni, setia itu artinya terus-terusan. Dia mengampuni kita, setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Itulah Tuhan kita, pengampunannya tidak terbatas. Mengikuti teladan Tuhan, kita hendaknya mempunyai sikap yang sama terhadap saudara-saudara kita yang bersalah kepada kita. Pengampunan kita seharusnya tidak ada batasnya. Amin. Haleluya. Yang ketiga, bagaimana kita mengampuni? Saudara, Tuhan tidak mengampuni kita jika kita tidak mengampuni orang lain. Ya, Tuhan tidak mengampuni kita ketika kita tidak mengampuni orang lain. Pelajaran ini langsung diajari oleh Tuhan Yesus sendiri. Dikatakan di dalam Matius 6 ayat 14-15 mengatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Saudara, tadi kita berbicara apa arti mengampuni, melepaskan orang lain, melepaskan diri sendiri. Kalau kita tidak mengampuni, berarti kita ingin membalas. Ya kan? Orang itu salah kepada saya tidak mau mengampuni. Berarti kita memikirkan sesuatu yang jahat, rencana yang jahat untuk membalas. Artinya apa? Ketika kita tidak mengampuni, kita mengikat kesalahan orang itu. Buktinya apa? Ketika saudara melihat orang itu, saudara benci. Ya kan? Dia sudah bersalah, saya benci. Kita mengikat, ada ikatan di sana. Seakan-akan kita ingin menjatuhkan penghukuman buat orang itu. Rasain, saya tidak mau mengasihi, saya tidak mau menolong, saya tidak mau meminjamkan, saya tidak mau mengerti, saya tidak mau mendengarkan. Kita sedang menghukum seseorang. Itu arti tidak mengampuni. Nah, dengan tidak mengampuni, kita katakan kepada diri kita bahwa kita mampu mengatasi kesalahan orang lain. Kesalahan orang lain tidak bisa kita atasi, hanya Tuhan yang bisa mengatasi. Kita tidak mengampuni adalah kejahatan di mata Tuhan. Karena kita menganggap kita Tuhan, kita hakim, kita mampu mengurusi orang yang bersalah ini. Kejahatan di mata Tuhan. Dan ketika kejahatan itu berlangsung terus, inilah arti firman Tuhan itu. Ketika kita tidak bertobat sendiri dari tidak mengampuni, maka kita tidak menerima pengampunan dari Tuhan. Kita harus melepaskan pengampunan itu. Sehingga kita lepas dari tindakan jahat kita. Ingin menghakimi, ingin menghukum. Sehingga kita sendiri bisa menerima pengampunan dari Tuhan. Amin, saudara. Itulah artinya ketika kita mengampuni, Tuhan juga mengampuni. Ketika kita melepaskan pengampunan, segala tindak jahat kita sudah lepas dan kita menerima pengampunan dari Tuhan. Amin. Saudara,
inilah bagaimana kita bisa mengampuni. Ya, secara praktikal, hal-hal ini harus kita pelajari, harus kita lakukan, kita belajar, kita berteladan dengan Tuhan Yesus, segala firman Tuhan, mari kita rubah cara pikir kita dengan cara pikir Tuhan. Dan saya percaya kita bisa mengampuni. Amin, saudara. Mungkin Pak Anja ada tambahan. Ya, kita tidak boleh lupa bahwa melepaskan pengampunan itu adalah sesuatu hal yang menguntungkan. Yes. Justru ketika kita menahan pengampunan, kita yang merasa atau kita akan dirugikan. Itu pilihan ada di tangan kita semua. Kita mau yang untung, kita mau sesuatu yang baik buat kita, atau kita mau sesuatu yang membuat kita pemburuk. Di bagian awal, Pastor Ari tadi berkata bahwa setiap orang yang menahan pengampunan, yang terus menyimpan setiap amarah, kekesalan, kekecewaan, kepahitan, itu akan berdampak besar, khususnya kepada bagian kesehatan mereka. Jangan berbicara dulu mengenai hubungan dengan orang lain. Yeah. Kepada diri kita sendiri saja, kesehatan yang kita selalu jaga, olahraga, beli suplemen, kita buat diri kita happy. Tetapi dengan melepaskan pengampunan, sesungguhnya itu salah satu cara yang sangat efektif supaya kita tetap sehat. Dan itu sangat menguntungkan bagi kita. Saya mendorong, mari kita belajar melepaskan pengampunan. Amin. Kita melepaskan segala sampah yang tidak perlu. Memang kejadian sudah selesai, tapi luka itu memang ada. Tuhan bisa menyembuhkan saudara. Ya. Ketika saudara melepaskan itu, Tuhan akan melepaskan saudara dari segala akar pahit saudara. Amin. Saudara, jangan simpan itu, tidak perlu saudara. Karena Tuhan sudah menyembuhkan kita, mengampuni kita, kita juga mengampuni. Ya. Saya minta Pak Jar berdoa untuk menutupi firman Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan, saat ini kami sudah mendengarkan setiap firman-Mu. Terima kasih buat rema yang sudah kami terima Tuhan, buat masing-masing kami. Ajar kami untuk melepaskan pengampunan. Engkau terlebih dahulu melakukan pengampunan bagi kami semua. Maka biarlah kami bisa mampu seperti Engkau, melepaskan pengampunan terhadap apapun yang sudah kami alami, apapun yang sudah kami terima dari orang lain ya Tuhan. Kami mau mengasihi, mengampuni semua orang. Dalam nama Yesus. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya Tuhan yang akan memampukan kita semua untuk melepaskan pengampunan. Melepaskan sebuah teladan yang Tuhan sudah lakukan terlebih dahulu buat kita. Sebagaimana Dia mampu mengampuni setiap dosa-dosa kita, pelanggaran kita. Maka biarlah roh itu yang akan memampukan kita. Terlepas dari seberapa sakit yang kita telah rasakan, seberapa dalam luka itu, biarlah Roh Kudus sendiri yang akan mengobatinya dan memampukan kita melepaskan pengampunan buat orang lain. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Biarlah pujian ini memberikan kita sebuah dorongan untuk bisa melepaskan pengampunan. Namun sebelum kita menaikkan pujian ini, saya akan memberitahukan kepada kita semua pokok-pokok doa apa yang akan kita sampaikan kepada Tuhan. Yang pertama, kita akan berdoa buat bangsa kita, negara kita. Di tengah isu politik yang mulai panas, di tengah isu politik yang sudah mulai serius, kita bisa lihat persiapan kepada pemilihan presiden, pemilihan legislatif. Biarlah Tuhan yang akan take control, memegang kendali atas segala sesuatunya. Biarlah ini tidak menjadi sebuah pemilu yang memecah belah keluarga, masyarakat. Semuanya tetap bersatu di tengah perbedaan, di tengah pilihan, di tengah kesenangan, kesukaan mereka terhadap paslon tertentu. Biarlah kasih Tuhan tetap mengikat satu dengan yang lain. Kita berdoa supaya Tuhan yang memberikan pemimpin yang terbaik buat bangsa kita. Siapapun itu nanti yang akan terpilih, yang akan menang, kita semua akan legowo, kita semua akan mempercayai terhadap kuasa Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah salah mengangkat seseorang. Dia punya rencana yang besar terhadap kita semua melalui pemimpin-pemimpin kita. Lalu kita berdoa juga buat beberapa jemaat yang sedang mengurus pekerjaan mereka. Mungkin ada yang sedang mencari pekerjaan, mungkin ada yang sedang berpulang menunggu visa, mungkin ada yang mau pulang ke Indo. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, apapun yang menjadi rencana mereka, kita akan berdoa mendukung mereka semuanya, supaya semuanya seturut dengan kehendak Tuhan, semuanya tepat pada waktunya seperti apa yang sudah direncanakan. Tidak akan timbul masalah yang baru, tidak akan ada hal-hal yang harus mereka selesaikan, mungkin secara keuangan atau apapun itu, semua akan baik oleh karena Tuhan terlibat di sana.
Nanti saya minta Pastor Ari berdoa buat bangsa dan negara kita, dan saya yang akan berdoa buat seluruh jemaat. Kita menaikkan pujian ini sejauh timur dari barat. Engkau membuang dosaku, betapa besar kasih pengampunan Tuhan. Pengampunan yang Tuhan berikan memulihkan kita semua. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam, jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih, betapa besar kasih, pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkan. Sekali lagi, betapa besar kasih pengampunan Tuhan. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Mari kita bersyafaat bersama-sama. Haleluya, 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 Yesus, haleluya Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Bapa di surga, ini adalah doa kami Tuhan yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus, pendoa syafaat kami yang terutama Tuhan. Roh Kudus bawa setiap doa, setiap keluhan Tuhan dalam hati setiap orang-orang percaya Tuhan, kehadirat-Mu Tuhan. Bagi kami semua Tuhan yang rindu, yang percaya, yang beriman kepada Engkau, ini adalah doa-doa kami Tuhan. Setiap jemaat-Mu di tempat di mana mereka berada, ketika saatnya mereka berlutut, ketika saatnya mereka memanjatkan doa, ketika saatnya mereka datang ke hadirat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bawa segenap doa, petisi, permohonan kami Tuhan, ke hadirat Allah yang Maha Tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang mendengarkan, Engkau Allah yang mengasihi. Terima kasih Bapa di surga. Bapa, saat ini kami akan juga berdoa bagi Indonesia Tuhan.
bangsa yang besar ini, bangsa yang Kau jaga sampai hari ini keutuhannya Tuhan. Bangsa yang Kau berkati dengan segala sumber daya alam yang melimpah Tuhan. Kau berkati bangsa yang selama ini Tuhan mencari Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, ketika bangsa Indonesia di tengah-tengah program, di tengah-tengah menjelang hari pemilu itu Tuhan. Sekali lagi Tuhan, dengan kesungguhan hati kami datang kepada Engkau Tuhan. Jagai Indonesia Tuhan. Lindungi Indonesia Tuhan. Apapun yang terjadi saat ini Tuhan, kiranya turut campur Allah untuk menengking segala kuasa-kuasa kegelapan Tuhan, kuasa-kuasa iblis Tuhan, yang ingin memakai situasi yang ada Tuhan, pada saat ketika Indonesia akan menyelenggarakan pemilu Tuhan. Ketika ada kekuatan gelap Tuhan yang ingin mengacau Tuhan, ingin memecah belah Indonesia Tuhan, yang ingin mendatangkan kegaduhan, memakai manusia, memakai orang-orang yang ada di sana Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Kau singkirkan niat-niat kuasa-kuasa dan motivasi yang jahat Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati Indonesia Tuhan. Kiranya pemilu ini Tuhan sungguh-sungguh semakin menyatukan Indonesia, semakin bangsa Indonesia disatukan untuk mencari kepada Engkau Tuhan siapa pemimpin yang Tuhan Kau sudah tentukan bagi Indonesia Tuhan. Kami percayakan Tuhan pemilihan yang utama yaitu daripada Engkau sendiri Tuhan, yaitu presiden yang akan memimpin dengan baik, wakil presiden yang akan bekerja sama dengan baik Tuhan, dan juga seluruh perwakilan rakyat Tuhan. Engkau pilih Tuhan, Engkau tentukan Tuhan dari segenap bangsa Indonesia yang terbaik Tuhan, agar mereka sungguh-sungguh memperjuangkan Tuhan bangsa Indonesia, kesejahteraan bangsa Indonesia, kesatuan bangsa Indonesia Tuhan, kemakmuran bangsa Indonesia, kejayaan Indonesia. Pilih mereka Tuhan yang takut akan Engkau Tuhan. Pilih mereka Tuhan yang memiliki integritas Tuhan, yang berkomitmen untuk memajukan Indonesia Tuhan, untuk mementingkan rakyat banyak daripada mementingkan diri sendiri Tuhan. Tuhan, pada proses hari-hari ini yang masih ada mungkin 3 bulan Tuhan, menjelang hari pemilihan presiden dan pemilihan legislatif Tuhan, calon perwakilan rakyat Tuhan, Tuhan hantar proses ini dengan damai Tuhan, hantar proses ini dengan kedamaian yang sungguh-sungguh dari kota sampai ke pelosok-pelosok daerah Tuhan, sehingga tidak ada kecurangan, sehingga tidak ada kuasa-kuasa yang ingin menggerecokin Tuhan proses pemilu ini Tuhan, sehingga setiap bangsa Indonesia boleh menerima Tuhan kemenangan dengan sukacita, menerima kekalahan dengan sukacita, bahwa kami tahu bahwa Allah yang menentukan pemimpin, Allah yang menentukan jalan dan kehidupan bangsa Indonesia di tahun 2024 dan seterusnya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan Indonesia, kami serahkan segenap instansi dan lembaga yang menyelenggarakan pemilu, kami serahkan semua calon-calon Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan, kami serahkan setiap partai-partai politik ke dalam tangan-Mu Tuhan, terutama kami serahkan seluruh bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu. Mereka boleh memilih dengan takut akan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap jemaat kami yang sedang mengurus pekerjaan mereka ya Tuhan. Ada yang sedang mencari majikan yang baru, ada yang sedang menunggu visa, ada yang sedang mengusahakan sesuatu ya Tuhan buat perjalanan mereka ke Indonesia. Tuhan, setiap jemaat kami yang sedang membuat masa depan mereka melalui pekerjaan, Tuhan yang akan campur tangan dalam nama Yesus. Hamba mendengar Tuhan juga ada yang beberapa dari jemaat kami harus pulang ya Tuhan, tidak akan lagi bekerja di Hong Kong ini. Tuhan yang sama yang akan menolong mereka. Apapun yang menjadi pergumulan mereka Tuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari, di dalam nama Yesus hamba memberkati mereka. Biarlah Tuhan yang campur tangan atas hidup mereka ya Tuhan. Kehidupan mereka setelah daripada Hong Kong ini Tuhan yang akan mengatur. Kehidupan mereka di rumah majikan yang baru Tuhan yang akan menolong. Kehidupan mereka Tuhan dalam mencari majikan ya Tuhan, supaya mereka bisa bertemu dengan orang yang tepat. Pilihan Allah supaya mereka dapat memiliki keseimbangan hidup, bukan hanya bekerja, tetapi mereka juga memiliki waktu untuk beribadah. Tuhan Yesus yang baik, atur semuanya Tuhan sedemikian rupa ya Tuhan, supaya semua mendatangkan kebaikan ya Tuhan. Dan itulah firman-Mu berkata buat kami ya Tuhan, Kau turut campur tangan atas segala sesuatunya ya Tuhan, untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepadamu ya Bapa. Berkati seluruh anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Biarlah apa yang tidak pernah mereka pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati mereka, yang tidak pernah mereka lihat,
Tuhan sediakan di dalam nama Yesus Amin. bagi mereka yang mengasihi Engkau. Kami semua mengasihi-Mu ya Bapa. Lakukan sesuatu yang besar, lakukan sesuatu yang ajaib dalam kehidupan kami. Supaya dari setiap pekerjaan kami ya Tuhan, ini menjadi sarana untuk bisa mendukung, mensupport setiap kehidupan keluarga kami di Indonesia ya Tuhan. Supaya mereka tidak kekurangan, supaya mereka semua baik-baik adanya dalam nama Yesus. Berkati anak-anak kami yang ada di Indonesia, buat setiap suami atau istri yang ada di Indonesia, Tuhan berkati semuanya dalam nama Yesus. Orang tua kami juga Tuhan yang akan menolong, semuanya dalam penjagaan Tuhan, semua dalam perlindungan Allah. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah menaikkan pujian sembah kami sudah mendengarkan firman-Mu, dan kami sudah menaikkan syafaat kami. Kami mau melanjutkan aktivitas kami setelah ini ya Tuhan. Berkati kami semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja. Haleluya. Haleluya, saudara sekalian, dimanapun saudara berada, sejenak saudara kita akan menerima berkat rohani daripada Tuhan sesuai dengan janji firman Tuhan. Mari kita boleh sejenak mengangkat tangan dimanapun saudara berada, posisi saudara sejenak, hentikan aktivitas saudara, terima berkat ini. Bapa di surga, kami akan menerima berkat-Mu Tuhan di tengah-tengah minggu ini Tuhan. Jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan, Amen. Engkau jamah mereka, Engkau berkati mereka dalam hati mereka, dalam pikiran mereka, dalam tubuh mereka, bahkan dalam kuasa Roh Allah memberkati roh mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami menerima berkat-Mu dengan segala ucapan syukur. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Amen. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu Tuhan, untuk penyertaan-Mu Tuhan, dan untuk penjagaan dan anugerah serta shalom-Mu dalam mengikuti kehidupan kami sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, beribadah, dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, sampai jumpa minggu depan. Ibadah tengah minggu setiap hari Rabu jam 1 siang. Tuhan Yesus berkati.